Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prastyo Budi Nugroho dari SMA Negeri 1 Rejoso. Saya di sini sebagai CGP Angkatan 9. Untuk materi yang akan dibahas pada penjelasan kali ini adalah koneksi antar materi yang terdapat pada modul 1.2. Untuk model refleksi yang akan digunakan ada 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan atau rencana. Dari refleksi materi tadi yang akan kita pelajari adalah berasal dari modul 1.1 dan modul 2. Di mana dalam modul 1.1 dan modul 2 ini ada hal yang berkaitan. Modul 1.1 mempelajari tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, sedangkan modul 1.2 adalah nilai-nilai dan peran dari guru penggerak. Yang pertama adalah peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran pada modul 1.1 adalah yang pertama, guru menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, pembelajaran berpihak pada siswa. Yang ketiga, mendidik tidak hanya mengajar, tetapi juga menumbuhkan budi pekerti. Sedangkan peristiwa yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran pada modul 1.2 adalah saya harus mengimplementasikan nilai guru penggerak agar terbentuk profil pelajar Pancasila pada siswa. Yang kedua, guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Dan yang ketiga, guru harus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Dari dua penjelasan tadi terdapat kaitan antara modul 1.1 dan modul 2. Nah, kaitannya adalah filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran bersifat menuntun, sehingga guru sebagai pemimpin belajar harus berpihak pada murid atau berpihak pada siswa. Sedangkan yang kedua, pendidikan berorientasi pada siswa untuk tumbuh kembangnya sesuai dengan minat dan bakatnya. Berikutnya adalah perasaan. Nah, saat momen itu terjadi, saya merasakan seperti bagaikan bahwa saya berada di padang pasir yang sedang mencari oase, di mana oase tersebut adalah ilmu dan pengalaman yang berharga yang saya dapatkan dari proses CGP ini. Saya harus berubah dan memiliki pemikiran yang terbuka. Saya harus menjadi guru yang lebih baik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta harus menerapkan nilai dan peran dari guru penggerak. Selain itu, perasaan saya adalah saya merasa bahagia dan bersyukur karena mendapatkan kesempatan belajar ini. Sebagai pendidik yang minim pengalaman, saya harus belajar untuk membenahi diri. Saya merasa termotivasi untuk mengimplementasikan ilmu dari setiap materi, mempraktikkan dan berbagi. Berikutnya adalah pada pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa siswa itu hanya sebagai objek. Jadi intinya adalah pembelajaran berpusat pada guru. Berikutnya, guru hanya mentransfer materi dan mengambil nilai dari siswa saja. Apakah prosesnya baik dalam mengambil nilai? Ya, itu tergantung kondisinya. Namun, kadang-kadang kita acuh karena hanya mengambil nilai saja tanpa melihat prosesnya, hanya dilihat dari hasil akhir saja. Proses pada siswa tidak kita perhatikan. Yang kedua, pembelajaran hanya menghafal tidak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Selain menghafal, anak-anak biasanya diminta untuk menulis tanpa tahu kadang maksud dari tulisan itu apa dalam pembelajaran. Yang ketiga, penanaman karakter dan budi pekerti tidak dipedulikan. Jadi orientasinya kembali ke atas, hanya mengambil nilai saja. Pada akhirnya seperti itu.
Selain itu, saya juga tidak pernah melakukan refleksi dalam pembelajaran. Saya tidak pernah melakukan evaluasi dalam pembelajaran, dan saya tidak pernah melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat. Jadi itu adalah kegiatan pembelajaran sebelumnya, sebelum mengikuti kegiatan PGP ini. Nah, sekarang saya berpikir bahwa siswa itu sebagai subjek atau student center. Guru hanya sebagai fasilitator saja. Pembelajaran itu disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, memperhatikan penanaman karakter dan budi pekerti pada siswa, serta nilai dan peran guru penggerak sangat penting. Jadi nilai dan guru penggerak itu harus dapat diterapkan dengan baik. Nah, selanjutnya adalah menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada siswa, selalu melakukan inovasi agar pembelajaran menjadi menyenangkan dan bermakna. Kemudian mewujudkan kepemimpinan siswa, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi dan menggerakkan komunitas praktisi. Untuk penerapan ke depan, saya akan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Selain itu, memperhatikan penanaman karakter dan budi pekerti siswa, menerapkan nilai dan peran guru penggerak agar profil pelajar Pancasila dapat terbentuk dengan baik. Selain itu, saya akan melakukan pengembangan diri secara konsisten dan berlanjutan, kemudian melakukan tukar pikiran dengan rekan, merefleksi, dan mengevaluasi dalam proses pembelajaran. Nah, dari penerapan ke depan, saya pilih satu persatu berdasarkan nilai-nilai guru penggerak. Yang pertama adalah berpihak pada murid. Yang pertama adalah bersifat menuntun, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan sesuai kebutuhan, potensi, minat, bakat murid, serta mengembangkan potensi murid supaya tumbuh menjadi kondisi yang optimal. Misalkan dalam pembelajaran, siswa diajak untuk melakukan pengembangan potensinya. Berikutnya adalah inovatif, di mana inovatif dalam menciptakan hal baru dan berani berkarya, misalnya membuat modul, melakukan pembelajaran digital, dan pembelajaran yang menarik bagi siswa. Berikutnya adalah nilai mandiri, yaitu berinisiatif, bergerak, dan memiliki motivasi diri, misalnya ikut melakukan pelatihan, merancang pembelajaran, dan melakukan yang namanya refleksi. Kemudian nilai yang berikutnya adalah reflektif, mau membuka diri terhadap pengalaman dan melakukan evaluasi serta perbaikan terhadap hal apa saja yang sudah baik serta hal yang perlu dikembangkan, kemudian melakukan yang namanya umpan balik, evaluasi, dan refleksi. Berikutnya adalah kolaboratif, yaitu merupakan sikap positif dibarengi dengan tanggung jawab setiap individu, kerjasama, serta keterampilan komunikasi interpersonal, misalkan dalam kegiatan berbagi, koordinasi, dan kolaborasi dengan rekan, sejawat. Selain itu juga koordinasi dengan wali murid atau pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan siswa. Oke, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon kritik dan sarannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.